Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimin wa rahimakumullah. Bagaimana kabar antum semua? Alhamdulillah sehat wal afiat, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dan belajar ilmu agama. Ma'asyiral muslimin rahimin wa rahimakumullah. Sebelum memulai pengajian kita, ada hal yang ingin Anda sampaikan, di antaranya adalah jangan pernah bosan belajar akidah. Jangan pernah bosan belajar tauhid. Ya, belajar i'tiqad, belajar akidah yang benar sesuai dengan keyakinan yang benar. Mengapa demikian? Karena tidaklah semakin bertambah zaman kecuali kondisi manusia akan semakin buruk. Penyebaran syubhat dan syahwat menjadi dua fitnah yang paling utama dalam mempengaruhi kehidupan seorang. Kerancuan-kerancuan pemikiran akan semakin bertambah banyak dan menyebar di tengah-tengah manusia. Maka tidak ada hal yang lebih penting dan sangat kita butuhkan dan bermanfaat dalam kehidupan kita untuk membentengi itu semua kecuali mempelajari akidah yang benar, keyakinan yang benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Karena terkadang keyakinan-keyakinan yang menyimpang tersebut masuk ke dalam hati kita tanpa kita sadari. Perlahan-lahan, sangat halus, sangat lembut, tidak terasa. Akhirnya apa? Akhirnya kita terpengaruh dengan keyakinan-keyakinan tersebut. Na'udzubillah, tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimin wa rahimakumullah. Di pertemuan bulan kemarin ya, kita sudah membahas tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang hamba diwajibkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi keesaannya. Nah, ini biasanya kalau belajar akidah, belajar tauhid itu ngantuk, Pak, memang, Pak. Kenapa? Karena anggapannya kalau belajar tauhid itu membosankan. Ya kan, memang sudah Ustaz, kita sudah muslim sih diajarin bertauhid. Ya, jadi membosankan. Ya, karena Anda menganggap membosankan pelajaran tauhid, maka kesyirikan pun masih banyak menyebar. Kesyirikan masih banyak yang digandrungi oleh sebagian besar kaum muslimin. Oleh karenanya, sekali lagi jangan bosan belajar akidah, konsentrasi penuh. Ya, karena orang yang setengah-setengah konsentrasinya dalam pelajari akidah, maka dikhawatirkan dia salah mendengar dan memahami, justru itu menjadi sebab kesesatan dirinya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu hati-hati terhadap hal demikian. Kembali lagi pembahasan kita, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi keesaan Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan bahwasannya Allah itu Maha Esa. Maha Esa artinya segala sesuatu merupakan bagian dari keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Mampu. Allah Subhanahu wa taala adalah Esa, tidak ada sekutu baginya. Sebagaimana kita pun meyakini dalam doa iftitah kita, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, hidupku, matiku, ya sembelihanku untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Maka ini yang kita yakini dan kita ucapkan ketika kita membaca doa iftitah di dalam salat. Ya. Kemudian yang kedua adalah meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha menciptakan, Maha mengatur dan menguasai hamba, atau biasa disebut dengan tauhid rububiyah. Ya. Maka tidak boleh seorang hamba meyakini bahwasannya rezeki itu merupakan bagian, merupakan
hasil usahanya semata. Ini tidak boleh ya. Tidak boleh seorang hamba meyakini bahwasannya rezeki yang ia miliki saat ini merupakan hasil kerjanya. Ini tidak boleh. Akan tapi ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan manusia untuk memberikan sebagian rezekinya kepadamu. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang memberikan kesehatan, kehidupan dan kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun manusia, bos kita, atasan kita yang memberikan gaji kepada kita, itu hanyalah perantara saja. Oleh karena terkadang seseorang ketika mendapatkan rezeki, dia merasa puas dengan rezeki tersebut. Kenapa? Karena dia merasa rezeki itu merupakan hasil keringatnya. Betul nggak? Dia merasa bahwasannya rezeki itu, uang itu adalah hasil jerih payahnya. Padahal jika seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak ia mendapatkan rezeki tersebut, maka ia tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Ya. Maka benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Ya, seandainya kalian itu bersemangat untuk mendapatkan rezeki, akan tapi ternyata Allah tidak berikan, maka tidak akan pernah kita mendapatkan rezeki tersebut. Maka begitulah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung lagi maha mampu untuk melakukan berbagai macam apa yang Allah inginkan kepada hamba. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula ketika seorang hamba melihat segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, dia harus meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan. Tidak ada zat di atas muka bumi ini kecuali semuanya atas kehendak dan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena dialah Allah yang menciptakan manusia, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala hal yang Allah inginkan bagi hamba. Maka hamba tidak boleh mengatakan bahwasannya saya bukan ciptaan Allah, maka tidak ada kewajiban bagi saya untuk beribadah. Maka ini haram hukumnya berkata demikian. Apalagi kalau mengatakan manusia itu tidak ada yang menciptakan. Karena manusia itu merupakan evolusi dari monyet. Nah, ya, seperti ini nggak tahu antum sepakat apa enggak ya? Antum sepakat enggak? Kalau ana enggak sepakat sama apa? Teori demikian ana enggak sepakat. Ya, bagaimana bisa manusia lawang disamakan saja tidak mau? Bayangin, kita kan disamakan sama monyet itu kan nggak mau. Apalagi disebut turunannya monyet, maka otomatis kita tidak akan ridho. Ya, maka itulah orang-orang yang disebut dan aqlaniyun, orang-orang yang mengedepankan akal daripada iman. Akhirnya apa? Berakal pun tidak, beragama juga enggak. Ya, ini orang-orang mengedepankan akal. Ya, oleh karenanya seseorang harus mengedepankan imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sekalipun perkara-perkara tersebut tidak masuk akal. Banyak kok perkara-perkara enggak masuk akal di kehidupan kita, betul enggak? Apa contohnya? Apa contoh ada hal dalam kehidupan kita ini yang enggak masuk akal? Apa itu? Contohnya? Lah antum bingung dah. Akal itu sendiri itu bentuknya kayak apa? Ada di antara antum yang bisa menggambarkan bentuknya akal itu seperti apa? Bentuknya, rasanya, baunya. Ada yang tahu? Akal itu seperti apa? Ada yang tahu? Hah? Ayo, yang siapa yang biasanya apa kesehatan? Nah, antum Mas. Coba. Itu zat yang ada di kepala, itu otak. Organ tubuh namanya, betul kan? Sekarang akal sendiri, akal kita itu masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Kenapa? Karena akal itu tidak bisa didengar. Akal itu tidak bisa dilihat. Akal itu tidak bisa cerna dengan 6 indera, 5 indera ya. Kalau indera ke-6 lah bahaya antum ini. 6 indera kita nggak bakal bisa ada yang bisa mencerna akal itu seperti apa. Tapi luar biasanya manusia meyakini bahwasannya manusia itu punya akal. Kalau ditanya, emang akalnya manusia ada di mana?
Di matanya, apa di sikunya, apa di lututnya, apa di mananya? Kan tidak ada yang tahu kan letaknya akal itu di mana. Oh, di kepala. Mana buktinya kalau akal itu ada di kepala? Lah itu ada otak yang menunjukkan adanya kemampuan. Kemampuan apa? Berpikir, bukan akal. Sekarang akal itu ada di mana? Masuk akal enggak dengan akal kita? Enggak masuk. Tapi kalau seandainya kita dikatakan Anda tidak berakal, terima apa enggak? Hah? Ya enggak, karena kita merasa punya akal. Tapi kalau suruh nunjukin di mana akal, enggak tahu. Apa bentuknya akal? Gimana bentuknya? Enggak ada yang tahu. Coba kita lebih percaya, terkadang lebih percaya dengan adanya akal pada manusia daripada percaya dengan adanya zat yang menciptakan manusia beserta akalnya. Oke, sampai ada leluconnya orang Arab itu. Ya, Anda dapat meme-nya itu. Terkadang seorang, ya artinya ini begini. Banyak ada sebagian manusia yang lebih percaya dengan adanya wifi daripada percaya dengan adanya Tuhan. Betul apa enggak? Kalau Anda mau tanya, gimana bentuk sinyal wifi? Ya kan? Ada yang mengatakan ke Ana pernah tanya itu ke tukang-tukang wifi. Bentuknya wifi itu gimana sih? Bentuknya apa? Sinyalnya itu loh. Oh, sinyalnya itu bentuknya gini-gini. Itu kan gambar komputer. Bentuknya yang begini, itu logo, ikonnya itu. Gak ada yang tahu kan? Tapi antum percaya enggak? Pada saat HP kita dibuka, nyantol ke wifi, kita percaya bahwasanya wifi itu ada. Benar nggak? Iya. Kenapa? Karena Ustadz ada tanda bahwasannya HP kita sudah nyantol sama wifi. Kata sandinya udah benar, masukkan kata sandi, sudah ada nama wifi ABCDEFGZ contohnya. Sudah ada Ustadz. Nah, ini tandanya apa kalau HP kita ini ada wifi-nya, sudah nyambung ke wifi, ya ini tandanya. Dia percaya kalau wifi itu ada. Dengan tanda, hanya satu tanda, bahwasannya HP-nya sudah nyambung sama wifi. Cuman satu tanda toh. Tapi luar biasanya dia mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal dirinya pada saat meyakini adanya wifi itu adalah hasil dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dianya sendiri itu adalah hasil ciptaan Allah. Bagaimana bisa ia tidak meyakini adanya Sang Pencipta? Oleh karenanya, mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala itu bisa dikatakan ada yang secara keseluruhan sampai menghilangkan keimanan. Ada yang tidak secara keseluruhan tapi mengurangi keimanan. Iya apa enggak? Contoh, salah satu di antara tanda kurangnya iman kita kepada Allah, kurangnya keyakinan kita kepada Allah adalah ketika kita merasakan suatu penyakit yang diingat bukan Allah. Betul apa enggak? Sakit apa contohnya, diabetes segala macam, yang diingat siapa? Dokter. Betul nggak? Iya. Merek obat. Ustadz, namanya kan kita cari sebab. Loh, benar Anda itu menempuh sebab. Kok bisa Anda mengingat sebab sedangkan Anda tidak mengingat zat yang menciptakan sebab? Harusnya yang diingat pertama kali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan seperti itu, meskipun tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tidak membatalkan agama dan imannya, akan tetapi minimal mengurangi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Maka itulah bagaimana pentingnya kita belajar tauhid. Orang kalau sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya pasti enak, hidupnya pasti tentram, hidupnya pasti ringan. Ya, dia tidak akan takut dengan siapapun, dengan apapun di atas muka bumi, karena sungguhnya yang berhak ia letakkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, yaitu mempelajari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala serta maknanya. Nama dan sifat Allah punya berapa? Ada berapa? 99 nama.
Ya, Ustaz, boleh nggak disingkat jadi 50? Nggak boleh. Anda mau buat Ustaz, kalau 99 kurang, kayaknya tak buat 110. Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena Allah dan Rasulullah sudah menetapkan bahwasanya Allah memiliki 99 nama. Ya, kalau dibuat-buat sendiri gimana Ustaz? Enggak boleh. Kenapa? Karena yang berhak menetapkan nama untuk Allah adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah kepadanya. Allahumma rzuqna, berarti ya Razzaq urzuqna. Ya Rahmanu ya Rahim irhamna. Ya Ghaffar yaghfir lana dunubana. Nah, itu merupakan kaitan antara nama Allah dengan doa. Makanya kalau doa itu jangan sembarang-sembarang nyebut nama Allah. Nama dan sifat Allahnya apa, ke timur contohnya, doanya ke barat, ya enggak sinkron. Contoh, ya Razzaq ighfir lana dzunubana. Wahai Zat yang memberikan rezeki, maka ampunilah dosa-dosa kami. Ya salah. Yang harus disebut adalah ya Ghaffar, wahai Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Razzaq urzuqna, wahai Zat memberikan rezeki, berikanlah rezeki pada kami. Jangan ya Ghaffar urzuqna, wahai Zat yang memberikan ampunan, Maha Pengampun, berikanlah rezeki pada kami. Tidak nyambung ini. Ya, maka itu salah satu cara penggunaan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara iman yang harus diyakini oleh seorang muslim, tadi itu mukadimah ya. Tadi mukadimah, murojaah kita pelajaran bulan kemarin. Antum enggak murojaah emang ingat apa? Ya kan? Emang tadi antum ingat? Barusan Anda jelasin ingat? Belum bulan depan sudah lupa dari awal sampai akhir. Baik, yang kedua, wal imanu bil malaika. Muallif hafizallahu taala mengatakan dan beriman dengan adanya malaikat. Maknanya adalah at-tasdiqu biwujudihim. Bahwasannya dengan cara meyakini adanya malaikat, adanya wujud para malaikat. Ya, wa annahum khalqun min khalqillahi khalaqahum min nurin. Bahwasannya mereka merupakan bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk ciptaan Allah. Nah, penulis ini mengatakan bahwasannya malaikat itu adalah makhluk, bukan apa? Tuhan. Dan makhluk itu adalah ciptaan Allah. Allah menciptakan malaikat dari apa? Dari cahaya. Antum tidak konsentrasi antum ini. Allah menciptakan malaikat dari api, dari cahaya. Oke, Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Khalaqahum li'ibadatihi wa tanfidhi awamirihi fil kaun. Allah menciptakan mereka agar supaya mereka menyembah kepada Allah. Ya, dan mewujudkan setiap perkara-perkara yang diperintahkan kepadanya pada semua perkara. Oleh karenanya malaikat itu pertama yang harus diyakini adalah keberadaannya. Jadi malaikat itu benar-benar ada. Ustaz, gimana bentuknya malaikat? Ya Allah a'lam bishawab. Tidak ada yang tahu tentang bentuk malaikat kecuali Nabi dan Rasul yang Allah tampakkan kepada mereka. Baik, kemudian Ustaz, apakah malaikat itu bisa dilihat? Maka malaikat tidak bisa dilihat. Ya kalau begitu tidak ada wujudnya. Tidak, malaikat itu ada wujudnya. Dan itu termasuk perkara gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara gaib. Oleh karenanya kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir itu, kullun amana billahi wa malaikatihi. Semuanya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua di antara kita beriman kepada Allah. Ya, dan beriman kepada malaikatnya. Makanya enggak boleh mengingkari adanya malaikat, itu enggak boleh. Ya, tidak boleh. Dalam masalah beriman kepada malaikat, ada beberapa macam manusia. Di antara yang pertama adalah orang mengingkari malaikat.
dengan mereka mengingkari dan tidak meyakini adanya malaikat, ya, yang memberikan rezeki, yang memberikan rahmat, yang menyampaikan azab, yang mencabut nyawa, mereka tidak meyakini itu. Lah bagaimana meyakini adanya malaikat sedangkan meyakini Allah Subhanahu wa taala saja ia tidak mau. Tapi terkadang ada yang lucu, meyakini adanya malaikat tapi tidak meyakini adanya Allah. Ini lucu, ini lebih lucu lagi. Ya, meyakini adanya malaikat akan tapi tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah orang yang meyakini adanya malaikat dan berlebih-lebihan dalam menghormati mereka, sehingga menjadikan malaikat itu sebagai apa? Sesembahan, tempat meminta, nyuruh bayar utang. Tahu kan antum kan? Jibril bayar utang masjid ini contohnya. Cena antum yang utang kok malaikat Jibril langsung bayar. Ya kan? Dijadikan tempat untuk meminta. Nah, ini enggak boleh. Ustadz, ini kan sebagai bentuk keimanan kepada malaikat. Iya. Tapi keimanan kepada malaikat tidak boleh berlebih-lebihan sehingga menyamakan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala yang patut dan berhak untuk disembah. Ini tidak boleh. Ya. Ustadz, kalau seandainya seseorang memuliakan malaikat, dia tidak meminta kepada malaikat, tapi menjadikan malaikat sebagai apa? Perantara. Wahai Jibril, saya minta duit, tolong sampaikan ke Tuhanmu wahai Jibril. Kami ini butuh duit Jibril. Contohnya, boleh apa enggak? Hah? Boleh apa tidak? Enggak boleh. Kenapa antum enggak doa kepada Allah saja yang Maha mendengar lagi Maha melihat? Sedangkan para malaikat itu tidak mampu mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita kecuali atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, macam manusia, jenis manusia dalam masalah keimanan kepada malaikat. Yang ketiga adalah orang bersifat pertengahan. Meyakini adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan wujud mereka, kemudian mengenali ya atau beriman terhadap tugas-tugas mereka. Kemudian lagi apa itu? Tidak menjadikan dan tidak mengkultuskan malaikat sebagai sesembahan yang patut untuk disembah ataupun patut untuk diminta. Ini yang paling benar ini. Ada malaikat, ada. Bagaimana bentuknya malaikat? Tidak menetapkan bentuknya malaikat kecuali sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Ya. Kemudian dan meyakini juga bahwasannya malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita tidak tahu bagaimana caranya Allah menciptakan malaikat dari cahaya, dan semuanya idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya, apabila Allah menginginkan sesuatu maka Allah akan mengatakan jadilah, maka pasti akan jadi apa yang Allah inginkan. Khalaqahum li'ibadatihi. Allah menciptakan malaikat agar supaya malaikat itu beribadah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, bal ibadum mukramun. Ya, bahkan malaikat itu merupakan hamba-hamba Allah yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Ya, kemudian mereka tidak akan melalaikan satupun dari ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian mereka pun senantiasa melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Oleh karena ini keyakinan yang benar bahwasanya malaikat itu ada dan mereka beribadah kepada Allah. Apa buktinya lagi? Ketika dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, wa idz qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan ingatlah ketika kami mengatakan kepada malaikat, sungguh kami akan menjadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi, sebagai penguasa di atas muka bumi.
Ya, malaikat berkata lagi, apakah engkau ya Allah akan menjadikan khalifah di atas muka bumi dari kalangan kaum-kaum yang yasfikud dima, suka menumpahkan darah, yusidu fil ard, kemudian suka berbuat keburukan, kerusakan di atas muka bumi. Sedangkan kita nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, senantiasa bertasbih, memujimu dan mengagungkan serta mensucikanmu ya Allah. Artinya apa? Malaikat itu benar-benar tugasnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya dan menjauhkan diri mereka dari setiap larangannya. Oleh karena malaikat itu memiliki akal akan tapi tidak memiliki hawa nafsu. Sedangkan hewan memiliki hawa nafsu akan tapi tidak diberikan akal. Dan para ulama mengatakan sedangkan manusia Allah berikan akal dan Allah berikan hawa nafsu. Maka barang siapa yang akalnya mengalahkan hawa nafsunya, maka ia lebih baik daripada malaikat. Dan barang siapa yang hawa nafsunya mengalahkan akalnya, maka ia lebih buruk daripada hewan-hewan ternak. Ini manusia, ya. Kemudian dalam surah Fatir ayat 1 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ja'ilil malaikati rusulan. Allah yang telah menjadikan malaikat itu sebagai rusul. Ya, sebagai rusul itu apa? Penyampai wahyu, pelaksana tugas. Uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba'. Antum dengar ayat ini bukan ayat poligami ini. Dengar antum, kok ada masna wa sulasa wa ruba', Ustaz? Ini bukan ayat poligami. Ya, giliran dengar masna wa sulasa wa ruba' disamakan kayak surah Nisa, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Ini salah, kalimatnya sama, tapi makna dan maksudnya berbeda. Dalam surah Fatir ayat 1 ini sama sekali enggak bicara masalah poligami. Makanya kalau ada orang membahas poligami, kok dalilnya surah Fatir ayat 1, ya salah. Karena ini tentang malaikat. Uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba'. Malaikat itu memiliki pasang sayap, baik itu 2 pasang, 3 pasang ataupun 4 pasang. Ya, yazidu fil khalqi ma yasha. Dialah Allah yang berhak untuk menambahkan pada penciptaan mereka sesuai dengan keinginan Allah. Makanya ada malaikat itu yang memiliki sayap berapa? 2, 3, 4, 3 pasang, 2 pasang, 4 pasang. Maka ini merupakan bagian dari ketetapan dan keagungan Allah kepada malaikat. Ya, yang mana malaikat diciptakan memiliki sayap. Dan kita harus meyakini ini. Ustaz, sayapnya malaikat seperti apa? Apakah seperti burung? Wallahu a'lam bishawab. Makanya tidak ada yang tahu tentang malaikat dan bentuknya kecuali Nabi dan Rasul. Bayangkan itu. Ya, kemudian adapun ilustrasi gambar itu, maka itu tidak benar. Bukan menjadi cerminan bahwasannya itulah gambar malaikat. Tidak. Apalagi gambar malaikat yang digambarkan seperti halnya malaikat punya sayap bawa panah lagi. Segala macam seperti itu, maka itu ya tidak ada dalam Islam. Gambar-gambar makhluk bernyawa seperti itu tidak ada. Ya. Kemudian dalam hadis yang sahih tentang sayapnya malaikat, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya malaikat Jibril itu memiliki 600 pasang sayap. Malaikat Jibril inilah malaikat yang paling besar. Malaikat yang paling besar, malaikat yang paling agung, memiliki kedudukan yang tinggi, kemampuannya lebih besar daripada malaikat-malaikat yang lain. Malaikat yang paling istimewa di sisi Allah adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dia memiliki 600 pasang sayap. 600 pasang sayap, dan sepasang sayapnya itu menutupi ufuk timur dan ufuk barat. Jadi sepasang sayapnya itu menutupi ufuk timur dan ufuk barat. Bisa bayangin kalau seandainya malaikat itu wujudnya ada dan bisa kita lihat, petengan, Pak. Bener enggak? Iya, petengan. Enggak bakal ada siang.
Betul kan? Iya, udah ketutup semua dunia ini. Kita nggak akan pernah bisa hidup kalau seandainya kita benar-benar bisa melihat malaikat. Ya, itulah jumlah dari sayap malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat pun yang harus kita imani yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW dalam masalah penetapan nama dan tugas-tugas mereka. Ya, adapun apabila tidak ada namanya dalam Al-Quran dan Sunnah, maka tidak perlu kita tetapkan. Nah, seperti itu. Contoh, nama-nama malaikat yang kita hafal, apa itu? Ada yang bisa nyebutkan nama-nama malaikat? Nah, udah ada hadiahnya Ustaz, udah asik. Udah hadiahnya jazakumullahu khairan. Ayo, siapa yang bisa nyebutkan nama malaikat? Pertama, malaikat siapa? Jibril. Yang kedua, Mikail. Oke. Malaikat Jibril tugasnya apa? Penyampai wahyu. Malaikat Mikail tadi, pembagi rizki dan pengatur hujan. Terus malaikat siapa? Oke, Israfil dulu, enggak apa-apa. Israfil, apa itu tugasnya? Meniup sangkakala. Bukan pas di tahun baru. Nanti pas kiamat, tahun baru jangan jadi Israfil semua tuh. Ya, kayak kiamat rasanya tahun baru. Semua manusia kok beralih jadi malaikat Israfil, aneh-aneh aja. Baik, kemudian yang ketiga apa? Malaikat maut. Namanya siapa? Ya, malaikat maut. Ustaz, bukan nama Israel. Penamaan Israel itu berasal dari kalangan orang-orang ahli kitab. Mereka menamai malaikat maut dan Israel. Akan tapi tidak ada dalil yang mendukung bahwasan namanya malaikat maut adalah Israel. Ya, akan tapi yang benar malakul maut, yaitu malaikat pencabut nyawa atau malaikat maut. Tugasnya adalah mencabut nyawa. Ini kadang ada pertanyaan nih kan tentang malaikat maut. Ustaz, gimana bisa malaikat maut itu nyabut apa? Nyawanya orang di dunia ini padahal beda-beda Ustaz. Antar provinsi ini beda-beda katanya. Ya kok bisa dimatinya barengan Ustaz? Ayo menurut Ustaz gimana? Apa jawabannya? Gampang. Kalau kata Nabi SAW, jumlah malaikat itu lebih banyak daripada pasir yang ada di pantai di seluruh dunia ini. Bisa antum pikir sekarang. Lo kan ada 10 mek jenenge tok. Jumlahnya ya banyak. Oleh karena para ulama mengatakan hanya satu nama bukan membatasi jumlah malaikat itu satu, tidak. Itu hanya menunjukkan jenisnya mereka dan tugas-tugas mereka. Baik, kemudian malaikat siapa lagi setelah itu? Mungkar Nakir. 2 ya udah ya, 6. Yang lebih loh. Mungkar Nakir. Apa tugasnya? Gali kubur. Menginterogasi ya orang yang ada dalam kubur. Nah ini interogasi mayit yang ada dalam kubur. Terus siapa lagi? Malaikat apa? Raqib Atid dulu. Oke, Raqib Atid. Ya. Apa sih Raqib Atid itu tuh? Sebenarnya Raqib Atid itu sebenarnya ya itu bukan nama, sebenarnya itu tugasnya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya, yaitu raqib atid, yaitu mencatat. Nah, seperti itu. Terus siapa lagi yang kurang? Dapat berapa tadi? 8 ya. Terus siapa lagi? Kurang 2. Malaikat Malik. Oke, malaikat Malik apa tugasnya? Menjaga neraka. Kata Nabi SAW, malaikat Malik itu dahulu beliau itu bisa tersenyum dan tertawa. Akan tapi ketika Allah memberikan tugas untuk menjaga neraka dan malaikat Malik melihat isian neraka, beliau tidak bisa lagi tertawa. Oleh karena kata Nabi SAW, "Lau ma ra'a
seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Lau ra'aitum, ya, seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Niscaya kalian akan sedikit tertawa dan pasti banyak menangis. Artinya apa? Pernah ditampakkan neraka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, taib. Kemudian ada malaikat terakhir, malaikat siapa? Malaikat Ridwan. Siapa malaikat Ridwan? Penjaga surga. Oke, sekarang ada nggak malaikat yang belum disebutkan? Oke, wow, banyak Pak. Monggo. Siapa diantaranya? Zabaniyah. Oke, Zabaniyah itu sifatnya ya, bukan namanya. Jadi selain nama yang 10 itu merupakan diantaranya adalah sifat. Seperti malaikat Zabaniyah dalam surah apa itu? Al-Alaq. Terus siapa lagi? Harut wa Marut. Betul nggak? Sekarang mau tanya, emang Harut wa Marut itu siapa? Malaikat yang diturunkan ke dunia, menyerupai manusia, diturunkan kepada bangsa Babilonia, orang-orang Yunani kuno terdahulu, kemudian mengajarkan sihir, begitu kan? Kemudian tertipu dengan dunia sampai membuat suatu, ibarat kalau bahasanya itu kesalahan fatal, ya, disuruh milih oleh seorang wanita minum khamr apa membunuh bayi. Akhirnya dia milih minum khamr karena dia pikir membunuh bayi dosa lebih besar daripada apa? Minum khamr. Ya sudah, minum khamr, setelah mabuk menzinahi wanita tersebut dan membunuh bayinya. Maka kisah ini menyebar di tengah-tengah masyarakat. Sampai-sampai anak pernah dengar dai itu ngomong gini, itulah fungsinya memperbaiki pergaulan. Sekelas malaikat saja bisa berubah jadi syaiton, katanya. Ono-ono akhir. Padahal itu kisahnya palsu, tidak ada asal usulnya. Memang kalau kisah palsu itu menarik kan? Antum dengarnya barusan menarik kan? Iya memang. Soal apa? Ya namanya karangan udah dikarang-karang. Nah itu. Ya, adapun yang benar sebagian para ulama tafsir mengatakan Harut dan Marut memang adalah malaikat. Ya, ada sebagian ahli tafsir yang mengatakan demikian. Yang diserupakan dengan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, diwujudkan seperti manusia, kemudian mengajarkan sihir kepada bangsa Babilonia terdahulu atau bangsa-bangsa terdahulu yang mereka dikalahkan oleh bangsa lain. Ya. Maka wallahu alam shawab, antum bisa lihat di tafsir-tafsir para ulama ahli tafsir dalam masalah ini. Sudah Isya apa belum? Belum. Kurang berapa lagi? Kurang 1 menit. Oke. Kemudian setelah itu, ya diantaranya juga selain malaikat Harut Marut dan Zabaniyah, siapa lagi? Loh, katanya banyak, kok baru 3? Hah? Ridwan sudah. Malaikat siapa lagi? Pokoknya yang 10 tadi sudah. Hah? Malaikat siapa? Kalau Raqib Atid sudah, Mungkar Nakir sudah. Terus siapa lagi? Hah? Malaikat penjaga gunung. Ya. Jadi ada malaikat yang memiliki nama, ada malaikat yang tidak Allah sebutkan namanya. Sebenarnya malaikat itu banyak. Yang bisa diketahui dengan tugasnya tapi tidak dengan namanya. Contoh seperti malaikat penjaga gunung. Bukan berarti antum nyembahin itu gunung. Ya, bukan. Ya, memang dijaga gunung itu oleh malaikat dari kerusakan. Kemudian diantaranya juga adalah malaikat yang tugasnya adalah mendoakan manusia di waktu pagi. Itu ada. Ada malaikat yang tugasnya adalah untuk ngabsenin orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Itu ada tugasnya. Ada lagi tugasnya malaikat adalah menghadiri majelis ilmu sendiri. Bahkan Nabi SAW mengatakan setiap hari turunlah malaikat dari langit, ribuan malaikat mendatangi majelis ilmu dan mereka tidak kembali lagi ke langit. Ada lagi malaikat itu yang tugas adalah nyatetin antum kalau hadir Jumatan, dengar.
Catat. Khotib naik, tutup buku, antum datang telat, nggak dapat pahala. Kata malaikat, "Sopo sing kate nyatet? Wong aku kate ngrungokno." Nah, ya kan? Dia udah tutup bukunya, selesai. Antum sholat Jumat plus dengerin khotib sudah naik, antum cuman dapat menggugurkan kewajiban dan tidak dapat pahala Jumat. Dengar itu. Tidak dapat pahalanya. Ustaz dapat pahala sholat? Enggak, antum telat soalnya. Catatan tutup wis. Wallahu a'lam bishawab. Baik, monggo adzan dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Melanjutkan kembali pembahasan kita tentang malaikat. Kemudian di antara yang harus kita yakini seputar malaikat adalah selain nama dan tugas mereka adalah bahwasannya malaikat itu memiliki kemampuan untuk menyerupai manusia. Dan banyak sekali ayat-ayat serta hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan demikian. Contoh seperti hadis Jibril, hadis kedua dari kitab Al-Arba'in Nawawi. Disebut hadis Jibril. Kenapa? Karena hadis itu berbicara tentang bagaimana saat itu datang seorang laki-laki ya yang sangat tampan, sangat rapi, tidak ada tanda-tanda safar, dengan pakaian jubah yang putih, ya, rambutnya rapi, hitam rapi. Nah, kemudian duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya-tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, melontarkan beberapa pertanyaan. Maka ketika di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bertanya kepada Umar, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, tahu enggak kamu siapa yang bertanya barusan? Umar berkata, "Allah wa Rasul alam." Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Itulah Jibril, atakum yu'allimukum dinakum." Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Jadi malaikat Jibril menyerupakan dirinya menjadi manusia. Pada dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya malaikat Jibril pernah menyerupai seorang sahabat yang mulia yang sangat tampan bernama Dihya Al-Kalbi. Dihya Al-Kalbi ini para ulama sejarah mengatakan Dihya Al-Kalbi ini adalah seorang sahabat yang diberikan anugerah oleh Allah berupa ketampanan wajah. Saking tampannya sampai malaikat itu mau menjadikannya sebagai kerpean gitu loh, kan? Makanya nggak ada malaikat itu menyerupai kita, nggak ada. Insya Allah nggak ada. Kenapa? Karena kurang, ya, kurang cakep kita ini. Nah, taib. Ya, adapun seperti dia Al-Kalbi, ya, dia mau untuk menyerupai wajah dia Al-Kalbi. Kemudian malaikat juga bisa menyerupai manusia seperti halnya manusia-manusia yang lainnya. Itu bisa. Ya, itu bisa. Sebagaimana dalam kisah-kisah terdahulu disebutkan. Antum kalau pengen lihat bagaimana gambaran ya pada saat malaikat itu menyerupai manusia, antum bisa lihat itu di surah apa ya? Tentang kisah Nabi Lut alaihi salam. Surah Hud 69 sampai 83. Antum habis ini nanti pulang ke rumah, antum buka Al-Qur'an itu beserta terjemahannya. Lihat itu bagaimana malaikat dan pekerjaannya malaikat Jibril alaihissalam. Ini kisahnya malaikat Jibril ketika memusnahkan kaumnya Lut. Surah Hud ayat 69 sampai 83. Ayat 69 sampai 83. Ya. Intinya anak kasih ringkasan dari ayat tersebut 69 sampai 83 itu. Pada saat malaikat Jibril alaihissalam sebelum ke Nabi Lut, ya, malaikat Jibril ini menyerupai diri seperti manusia, kemudian datanglah kepada Nabi Ibrahim. Jadi sebelum datang ke Nabi Lut, sowan dulu ke Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim ini lebih tua daripada Nabi Lut. Sama-sama Nabi, hidup sezaman. Kemudian malaikat Jibril nggak langsung datang ke Nabi Lut, enggak, tapi sowan dulu ke siapa? Nabi Ibrahim. Nah, ini Ibroh apa?
Ibroh apa? Kepada kita. Jika seandainya kita mengunjungi suatu daerah, kemudian di situ ada tokoh masyarakat, ya, terutama tokoh masyarakat itu yang memang bermanfaat bagi umat, ya, maka silahkan sowan, tidak masalah, ya. Nah, itu merupakan bagian dari adab, adab. Sudah, maka Nabi Ibrahim alaihissalam itu nggak nyadar kalau itu malaikat. Dijamulah tamu ini, disembelihlah anak sapi. Jadi jamuannya itu anak sapi Nabi Ibrahim. Ini ibrah juga bahwasannya berusahalah semaksimal mungkin untuk ikramud duyuf dari apa yang kita miliki. Ya kalau antum punya kambing ya nggak apa-apa sembelihkan kambing. Kalau antum punya ayam ya nggak apa-apa sajikan ayam. Dan ini luar biasa adab juga. Apa itu? Kalau ada tamu nggak usah ditanya Pak teh apa kopi. Kadang tamu itu sungkan jawabnya ndak usah Pak. Artinya apa dalam hati kakean? Jangan banyak tanya. Wis sajiin air putih, kopi, teh. Monggo wis sampean mau minum yang mana? Kan enak kalau gitu kan? Iya. Nabi Ibrahim ndak tanya, "Pak, kopi, teh, air putih, wedang jahe." Apa ndak ditanya? Air Zam-Zam enggak. Ya, enggak ditanya. Langsung disajikan anak sapi. Nah, seperti itu. Ya, jangan ditanya, jangan ditawari. Kalau ditawari malah sungkan. Sudah disajikan anak sapi, jadi masakannya. Nabi Ibrahim kaget loh, kok tamu ini tidak makan? Baru ala ta'kulun dalam surah Dzariyat itu, apa kamu nggak makan? Loh, inti ini nggak makan dah. Malaikatnya cuma diem aja. Baru Nabi Ibrahim itu nyadar, loh ini malaikat, pantas tidak punya keinginan untuk makan. Lo anak sapi loh, daging sapi. Antum kalau bertamu disajikan nasi mandi aja udah. Monggo makan dia makan, betul kan? Iya, kecuali antum malaikat monggo makan, diem antum. Kalau ditawarin makanan oleh tuan rumah, makan meskipun sedikit. Jangan sok-sok jadi malaikat. Dengerin. Ya. Ini adab bertamu dan adab menerima tamu. Nah, itu. Tuan rumah enggak usah banyak nawarin, yang tamu enggak usah sungkan-sungkan. Kalau sudah sajikan makan. Ya, secukupnya. Ya, kalau memang seandainya memang kita sudah kenyang, makan tidak apa-apa sebagai bentuk menghargai. Nah, seperti itu. Sudah, akhirnya Nabi Ibrahim itu kaget. Duh, ternyata malaikat. Takut Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat, Nabi Ibrahim melihat malaikat itu takut. Kenapa? Ini kenapa malaikat ini datang ke saya? Pasti ada apa-apa ini. Sampai menyerupakan diri seperti manusia ini pasti ada apa-apa. Maka malaikat mengatakan, qalu la takhaf. Jangan takut. Ya, saya akan memberikan kabar gembira kepada wahai Ibrahim bahwasanya istrimu pasti memiliki keturunan bernama Ishak. Dan nanti Ishak itu punya keturunan namanya Yakub. Enak ya, antum tidak pusing nentuin nama itu. Sudah ada namanya Ishak. Nanti abis ini antum punya turunan lagi namanya Yakub, wis. Kayak namanya Nabi Yahya itu kan Allah yang nentukan itu. Yahya. Oh, enak wis. Kalau kita mau lahiran mikir namanya siapa? Mau nama ini sudah pasaran, nama itu sudah mall-mallan, nama ini sudah kampungan, kan gitu. Nah, sudah itu. Langsung habis ini Yakub, habis ini Ishak, habis Ishak nanti Yakub. Nah, sudah. Setelah itu baru pergi. Mereka pergi kepada Nabi Lut alaihissalam. Sampai kepada Nabi Lut, menyerupakan diri sebagai manusia yang tampan, maka kaumnya Nabi Lut alaihissalam yang memiliki sifat yang buruk, yaitu penyakit homoseksual. Ya, mereka langsung geruduk rumahnya Nabi Lut alaihissalam. Sampai Nabi Lut itu takut, ya akan adab Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Lut mengatakan, inilah putri-putriku nikahi, karena itu lebih suci bagi kalian. Maka kaumnya bertanya dengan suatu pertanyaan yang pasti ada jawabannya. Bukankah engkau tahu, wa innaka la ta'lamu ma nurid? Bukankah engkau tahu bahwasannya apa yang kita inginkan? Artinya di sini ada penyimpangan seksual. Oleh karena nggak boleh kan. Terutama zaman sekarang ini harus dijelaskan. Ya, tidak boleh laki-laki itu memiliki sifat kemayu. Itu nggak boleh. Ajarkan anak laki-laki kita itu sebagai seorang laki-laki sejati. Tidak apa-apa kalau antum pengen apa, contohnya, wah anak laki-laki anak Ustaz anak ajarin bela diri Ustaz. Ya tidak apa-apa, ajarin aja. Nonjok-nonjok samsak, tidak apa-apa. Ya,
Kenapa? Karena itu menunjukkan kelakiannya. Oh, zaman sekarang ini cara didik anak laki perempuan itu berat, Pak. Terutama pengaruh media sosial. Laki-laki joget-joget segala macam. Naudzubillah. Ya, baru setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril berkata kepada Nabi Lut, "Cepat kamu pergi, tinggalkan mereka bersama orang-orang muslim dan mukmin, tinggalkan mereka. Kamu pergi sana. Istrimu jangan dibawa karena dia termasuk yang akan diazab." Baru kemudian kata Allah, "Falamma ja'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud." Ketika setelah datang waktunya, kami jadikan bagian bawahnya kampung mereka. Nah, udah dibalik gini. Antum bisa lihat dalam tafsirnya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Atau dalam kitab Jami'ul Bayan, tafsir Jami'ul Bayan. Di situ penulis rahimahullah taala mengatakan ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa amtarna 'alaiha." Ya, wa ja'alna 'alaiha safilaha. Gimana caranya? Ada khala Jibril alaihissalam janahahu. Jibril itu memasukkan sepasang sayapnya masuk ke tanah kampung mereka, seret masuk ke dalam. Kemudian setelah itu diangkatnya tinggi-tinggi. Sudah fasaida biha ila sama, sampai ke langit. Summa, kemudian setelah itu dibalik. Jadi kalau bahasa kita kayak HP begini, ini bagian atasnya ya, bagian layar. Seret diangkatnya tinggi, sudah dikeruknya tanah itu, baru kemudian dibalik. Selesai. Makanya malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Lut alaihissalam, "Alaisa subuhu biqarib?" Bukankah waktu subuh itu sudah dekat? Artinya apa? Mek ngurusi mereka itu gampang, dilu gak sampai subuh wis mari. Ya, ini bagaimana kemampuan malaikat Jibril alaihissalam, kemudian ya kekuatan beliau, kemudian kemampuan beliau yaitu untuk menyerupakan diri menjadi manusia. Baik, waktu sudah habis. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.